Dulu aku punya laptop kentang. Karena dari dulu aku emang suka bikin video, jadi mau nggak mau aku ngedit video di situ. Ya karena nggak ada device yang lain juga. Butuh kesabaran ekstra buat ngedit video di laptop kentang itu. Setiap aku mau render video, itu harus malam-malam. Karena biar bisa ditinggal tidur. Karena durasi rendernya itu bukan 5-10 menit, tapi 5-10 jam. Jadi aku nggak bisa render di siang hari karena nanti aku nggak bisa pakai laptopnya. Aku pernah punya satu project, yaitu tentang video sinematik gitu, sekitar 5 menitan. Ngeditnya simple, cuman kasih slow motion, tambahin musik, sama ada color grading lah dikit. Dan aku butuh waktu 1 mingguan buat ngedit video itu. Dan setelah kelar, aku render dong. Seperti biasa aku render di malam hari, biar bisa ditinggal tidur. Jadi pas aku bangun udah kelar videonya. Ternyata setelah ditinggal tidur semalaman, ternyata belum kelar renderannya. Dan itu pertama kalinya aku ngeliat laptopku yang masih merender setelah ditinggal semalaman. Setelah ditinggal tidur semalaman. Dan fun fact-nya, aku pernah punya satu project yang durasi rendernya itu 21 jam. Dulu hanya sekedar mimpi aku bisa punya device yang lebih memadai. Singkat cerita, sekarang aku udah punya device yang lebih memadai. Tapi nggak yang gimana-gimana banget, cuman mid lah. But, you know what? Apa yang terjadi tidak sesuai sama ekspektasiku. Device yang lebih memadai untuk hal-hal yang lebih produktif juga memadai untuk bermain game. Dan akhirnya apa? Aku kecanduan main game. Dalam jangka waktu yang panjang, aku mulai merasa justru aku itu lebih produktif pakai laptop kentang yang dulu dibandingkan dengan device sekarang yang lebih memadai, yang katanya bakal lebih produktif. Tapi kenyataannya, padahal dulu punya mimpi kalau aku punya device kayak gini, aku bakal lebih enjoy dan lebih banyak video yang bakal aku bikin. It's a problem. I need solutions. Akhirnya aku mencari pencerahan dari beberapa sumber kayak ngobrol bareng teman yang kesehariannya lebih produktif, dan dari membaca buku yaitu Atomic Habits. Ada beberapa hal yang aku catat yang bisa jadi solusi untuk masalah ini. Setiap orang punya waktu produktifnya masing-masing. Ada orang yang lebih produktif di pagi hari saat pikirannya masih segar dan masih full energi. Ada juga yang lebih produktif di malam hari. Mungkin pada waktu itu banyak ide-ide yang bermunculan. Ada yang di sore hari atau bahkan di siang hari. Penting buat tahu kapan waktu produktif diri sendiri. Kalau aku termasuk orang yang lebih produktif di pagi hari, sekitar jam 6 sampai jam 12 siang. Makanya aku nyimpen jadwal-jadwal yang penting dalam rentang waktu tersebut. Dan aku cenderung merasa lebih lelah setelah lewat jam 12 siang. Mau paginya banyak kegiatan atau bahkan paginya gak ngapa-ngapain sekalipun, energiku tetap turun setelah lewat jam 12 siang. Jadi selain tahu kapan waktu produktif diri sendiri, perlu juga buat tahu kebalikannya. Kapan waktu dimana lebih cenderung merasa lelah atau malas. Sebelum tahu hal ini, aku bikin jadwal cukup sembarangan. Hasilnya sering banget keseharianku itu nggak sesuai sama jadwal yang udah aku bikin. Ya karena itu tadi, dipaksa ngelakuin hal-hal yang berat pada waktu energiku mulai turun, dan sebaliknya ngelakuin hal-hal yang gak begitu penting pas aku lagi berenergi banget. Buat aku pribadi, sebenarnya dengan tahu kapan waktu produktif aku dan aku manfaatin itu buat hal-hal yang penting, itu aja udah 80% lumayan ngatasin masalah yang udah aku sebutin tadi. Karena lebih jelas sekarang kapan komputerku aku pakai buat kerja dan kapan aku pakai buat main game.
Karena aku kerja dan hiburan di komputer yang sama, hal ini cukup jadi sebuah tantangan. Di buku Atomic Habits ada membahas tentang pentingnya memisahkan konteks atau lingkungan untuk berbagai kebiasaan. Kalau pakai tempat yang sama untuk berbagai aktivitas, kayak contohnya kerja sama hiburan di tempat yang sama, maka otak itu bisa kebingungan mode apa nih yang harus diaktifin, mode kerja atau mode santai. Nah, makanya tadi aku bahas tentang waktu tertentu untuk kegiatan tertentu, biar otak juga bisa lebih mudah buat fokus. Dan sekarang adalah konteks yang lain, yaitu ritual. Sebuah ritual atau kebiasaan kecil yang dihubungkan dengan suatu kegiatan setelahnya. Kalau diibaratkan itu kayak saklar lampu lah. Saklar mana yang harus ditekan untuk menyalakan lampu yang diinginkan. Nah, ini juga sama. Dengan ritual tertentu, itu aku ngasih sinyal ke otak aku untuk beralih ke mode yang aku mau. Kayak mode santai, mode serius, mode kerja, belajar, dan lain sebagainya. Dan gak harus rumit, bisa sesimpel kayak merapikan meja sebelum mulai belajar, atau menyiapkan teh atau kopi sebelum mulai baca buku, atau meditasi singkat, or whatever. Ketika udah terbiasa, maka nanti otak akan sadar dengan sendirinya ketika ngelakuin ritual yang sudah dibiasakan tadi, maka dia tahu, oh ini waktunya belajar, atau ini waktunya baca buku, dan lain sebagainya. Kalau aku sebelum mulai syuting kayak gini, aku biasanya nyalain tracking di smartbandku, dan sebenarnya mode yang ada itu cuman mode olahraga semua, tapi untungnya ada mode other. Nah, ini yang biasa aku pakai. Dan selama tracking ini masih berjalan di smartbandku, aku masih mudah untuk menjaga fokus sampai durasi yang ditentuin tercapai. Selain dari waktu dan ritual yang udah aku bahas, bisa juga pakai sebuah objek atau barang tertentu yang dihubungkan dengan kegiatan tertentu. Barangnya bisa apapun, kayak contohnya secangkir kopi yang dihubungkan dengan mode kerja. Jadi kalau ada kopi di meja, itu artinya lagi mode serius buat kerja, dan lain sebagainya. Kalau aku, sesimpel nyimpen tempat minum di posisi yang beda. Kalau di kanan, itu tandanya lagi mode serius buat ngedit video dan lain-lain. Dan kalau di kiri, itu tandanya lagi mode santai buat main game atau nonton. So, itu aja yang pengen aku bahas kali ini. Makasih banyak buat yang udah nonton, apalagi sampai akhir. Semoga kalian suka video ini dan semoga bermanfaat. Bye!